Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi pada pertemuan yang ketiga. Waktu yang ketiga ya anak-anak. Masih dengan Pak Danang. Pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang materi paragraf padu. Ini sebenarnya juga pernah diajarkan di kelas bawah. Pada akan mengulangkan kembali supaya kalian lebih mudah dan lebih paham. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu kita melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai anak-anak. Ya. Perhatikan pada penjelasan pada video ini. Paragraf padu atau paragraf utuh terbentuk dari kalimat-kalimat yang saling berhubungan, menguatkan, dan berurutan. Bahwa kalimat-kalimat yang tersusun acak tidak dapat dikatakan paragraf padu. Perhatikan, jika ada paragraf yang kalimat-kalimatnya berhubungan dan menguatkan serta berurutan, dapat dikatakan paragraf padu. Tetapi jika ada kalimat-kalimat yang susunannya acak, tidak dapat dikatakan sebagai paragraf padu. Nah, anak-anak, jika kita menghadapi adanya beberapa kalimat acak pada suatu paragraf untuk dijadikan menjadi paragraf padu, bagaimana caranya? Ada langkahnya. Nah, Pak Danang akan membuat dua cara langkah atau langkah-langkah menyusun kalimat acak menjadi paragraf padu, yaitu cukup dua. Yang pertama, menentukan kalimat utama. Yang biasanya kalimat utama ini bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalian cari dulu. Mana yang termasuk kalimat utama? Setelah itu, menyusun kalimat penjelas dengan memperhatikan kata penghubung antar kalimat. Contoh kata penghubung antar kalimat, yaitu namun, tetapi, akan tetapi, oleh karena itu, setelah itu, selain itu, sebaiknya, bahkan, dan sebagainya. Banyak kata penghubung anak-anak. Nah, di sini pada menuliskan sebuah keterangan. Biasanya, pada soal yang diutamakan adalah paragraf berbentuk narasi dan paragraf berbentuk deskripsi. Jadi, ada kalimat-kalimat acak itu nanti jika disusun akan menjadi paragraf narasi atau paragraf deskripsi pada soal. Biasanya seperti itu. Contoh, langsung ke soal aja ya, lebih mudah. Contohnya ini yang diacak. SD Muhammadiyah Karangbaru, Yogyakarta tampak bersih. Selain itu, tumbuh subur pohon palem, pohon jambu, dan pohon mangga dengan kukuh di halaman sekolah. Halamannya luas dan ditumbuhi rumput-rumput hijau. Halaman itu membuat suasana sekolah sejuk dan asri. Ini kan tidak padu anak-anak, masih acak di sini. Nah, kita tentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Urutan yang tepat supaya menjadi paragraf yang padu sebagai berikut. Kita tentukan kalimat utama. Kalimat utama adalah SD Muhammadiyah Karangwaru Yogyakarta tampak bersih. Yang pertama itu kalimat utama nih. Selanjutnya tampak bersih. Terus menjelaskan apa? Halamannya. Halamannya luas dan ditumbuhi rumput-rumput hijau. Paham? Selanjutnya, menerangkan lagi tentang tumbuhannya. Selain itu, tumbuh subur pohon palem, pohon jambu, dan pohon mangga dengan kukuh di halaman sekolah. Sudah paham? Yang keempat, kalimat terakhir adalah hal itu membuat suasana sekolah sejuk dan asri. Nah, jadi tentukanlah kalimat utama. Setelah itu, tentukanlah kalimat penjelas yang pertama kali. Selanjutnya, kalimat penjelas yang ketiga ini harusnya berhubungan dengan kalimat penjelas kedua. Menjelaskan. Selanjutnya, kalimat penjelas yang keempat ini harus berhubungan dan menjelaskan kalimat penjelas yang ketiga. Seperti itu anak-anak. Nah, tugas dari Pak Danang. Halaman 34 kode 3.5.
Seperti tadi, pilihan janda kerjakan di buku SPM. Untuk isian kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.